Setibanya di sana, aku melihat ia sedang terbaring di atas tanah tak sadarkan diri. Kepalanya berbantalkan sepotong batu. Aku menyalaminya, tetapi ia tidak membalasnya. Aku berkata, "Assalamualaikum," lebih keras lagi. Dia membuka matanya sedikit dan mengenaliku. Aku baringkan kepalanya ke pangkuanku, tetapi ia kembali meletakkan kepalanya di atas batu dan membaca beberapa syair. Dua di antaranya masih kuingat, berbunyi demikian: "Wahai kawanku, janganlah engkau terpedaya dengan kemewahan dunia, karena kehidupan akan berlalu dan kemewahan hanyalah untuk sekejap mata. Dan bila engkau menyungsung jenazah ke pemakaman, ingatlah suatu hari engkau pun akan diusung ke pemakaman." Kemudian anak itu berkata kepadaku, "Abu Amir, jika ruhku telah melayang, mandikanlah aku dan kafanilah aku dengan pakaian yang kupakai sekarang." Sahutku, "Sayangku, aku tidak keberatan membelikan kain baru untuk kafanmu." Ia berkata, "Orang yang masih hidup lebih menginginkan pakaian yang baru daripada yang mati." Anak itu menambahkan, "Kafan lama atau baru akan segera membusuk. Yang tinggal dengan seseorang setelah kematian adalah amal perbuatannya. Berikan sorban dan kendi airku kepada penggali kuburku. Dan jika engkau telah memakamkanku, sampaikanlah Al-Quran dan cincin ini kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tolonglah agar langsung ke tangannya dan katakan kepadanya, benda-benda itu telah dipercayakan kepadaku oleh seorang lelaki asing yang memintaku untuk menyampaikannya kepada engkau dengan pesan, wahai ayah, perhatikanlah, jangan sampai engkau meninggal dalam kelalaian dan terpedaya oleh dunia." Dengan kata-kata itu di bibirnya, anak itu meninggal dunia. Saat itu barulah kusadari bahwa anak itu adalah seorang pangeran. Setelah wafat, aku pun memandikannya, mengafaninya, dan membaringkannya dalam kubur sesuai dengan pesannya. Lalu kuberikan sorban dan kendi airnya kepada penggali kuburnya. Kemudian aku pergi ke Baghdad untuk menyampaikan cincin dan Al-Quran kepada khalifah. Sungguh beruntung, setibanya aku di sana, baru saja iringan khalifah keluar istana. Aku berdiri di sebuah tempat yang agak tinggi sambil memperhatikan pawai itu. Tidak lama kemudian keluarlah satu pasukan terdiri dari 1.000 orang berkuda, diikuti oleh 10 pasukan lagi yang masing-masing terdiri dari 1.000 orang berkuda. Di antara pasukan yang terakhir terlihatlah Amirul Mukminin. Maka aku pun langsung memanggilnya dengan berteriak, "Amirul Mukminin, aku memohon kepadamu atas nama hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah SAW, berhentilah sebentar." Amirul Mukminin berhenti dan melihat sekeliling. Lalu aku maju ke depannya dan menyerahkan kedua benda amanat dari almarhum putra pangeran itu. Lalu aku berkata, "Benda-benda ini telah dipercayakan kepadaku oleh seorang pemuda asing yang kini telah meninggal dunia. Ia berwasiat agar benda-benda ini disampaikan langsung ke tangan tuan." Khalifah memandangi cincin dan Al-Quran itu sambil menundukkan kepalanya dengan sedih. Aku melihat air matanya mengalir. Kemudian ia menyuruh pengurus istana untuk mengantarkanku ke istananya. Aku tinggal bersama pengurus istana itu. Setelah khalifah kembali pada sore harinya, ia menyuruh agar tirai-tirai istana diturunkan dan menyuruh pengurus istana agar membawaku ke hadapannya. Kemudian ia berkata, "Lelaki itu hanya akan menimbulkan kesedihan bagiku." Pengurus istana menemuiku dan berkata, "Amirul Mukminin memanggilmu. Namun ingatlah, jiwanya sedang tergoncang. Jika engkau ingin mengatakan sesuatu dalam 10 kata, cobalah mengatakannya dengan 5 kata saja." Kemudian ia mengantarkanku ke kamar pribadi khalifah. Kulihat khalifah sedang duduk seorang diri. Lalu ia menyuruhku untuk duduk di dekatnya. Ia bertanya kepadaku, "Apakah kamu mengenal anakku?" Jawabku, "Ya, benar. Aku mengenalnya." Ia bertanya, "Apa saja yang ia lakukan untuk menafkahi hidupnya?" Kukatakan bahwa ia bekerja sebagai tukang batu. Amirul Mukminin bertanya, "Apakah engkau juga pernah mempekerjakannya sebagai tukang batu?" Aku berkata, "Ya, aku pernah melakukannya." Amirul Mukminin berkata, "Apakah tidak terpikir olehmu bahwa ia berhubungan keluarga dengan Rasulullah SAW? Harun Ar-Rasyid adalah keturunan Abbas radhiyallahu anhu, paman Rasulullah SAW." Jawabku, "Wahai Amirul Mukminin, pertama, aku memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku meminta maaf kepadamu karena aku baru mengetahuinya setelah ia meninggal dunia."
Khalifah berkata, apakah engkau memandikannya dengan tanganmu sendiri? Aku berkata, ya benar. Ia berkata, biarlah ku sentuh tanganmu. Kemudian ia memegang tanganku ke dadanya dan mengusap-ngusap dadanya dengan tanganku. Lalu ia membaca beberapa bait syair yang bunyinya, wahai engkau yang menjauh dariku, hatiku larut dalam kesedihan atasmu. Mataku mengalirkan air mata penderitaan. Wahai engkau yang jauh pemakamannya, terlalu jauh kesedihanmu lebih dekat di hatiku. Benar, kematian itu membingungkan kesenangan yang tertinggi di dunia. Wahai anakku yang menjauh dariku, engkau bagai bulan yang tergantung di atas dahan perak. Bulan telah menetap di kubur, sedang dahan perak menjadi debu. Kemudian Harun ar-Rasyid memutuskan untuk pergi ke Basrah mengunjungi makam putranya, dan aku menemaninya. Ketika ia berdiri di sisi makam putranya, Harun ar-Rasyid membaca syair berikut ini. Wahai pengembara ke alam yang tidak diketahui, engkau tidak akan kembali ke rumah. Kematian telah merenggutmu pada awal masa remajamu. Wahai penyejuk mataku, engkaulah pelipur laraku, kediaman hatiku di kesunyian. Engkau telah merasakan racun kematian yang seharusnya ayahmu lah yang minum di usia tuanya. Yang seharusnya ayahmu lah yang meminumnya di usia tuanya. Sungguh setiap orang akan merasakan kematian, apakah ia seorang pengembara atau seorang penduduk kota. Segala puji bagi Allah yang Esa, yang tidak mempunyai sekutu, karena ini adalah bukti dari keputusannya. Pada malam berikutnya, setelah menunaikan kebiasaan ibadah harianku, dalam tidurku aku bermimpi melihat sebuah istana berkubah penuh nur. Di atasnya ada awan dari nur yang menaunginya. Dari awan nur itu keluarlah suara almarhum pemuda itu yang berkata, Abu Amir, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahimu pahala terbaik. Aku berkata kepadanya, sahabatku, apa yang telah engkau alami di alam sana? Ia berkata, aku telah diakui di hadapan Rabbku yang maha pemurah dan yang maha merasa senang denganku. Ia telah memberiku karunia yang mata tidak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya, dan akal tidak dapat memikirkannya. Kemudian arwah pemuda itu berkata lagi kepadaku, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepadaku, bersumpah demi keagungannya, bahwa Dia akan menganugerahkan kehormatan dan karunia semacam itu kepada semua yang keluar dari dunia seperti aku, tanpa ternodai olehnya.